Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Yusef Baho dengan NIM 11S22 dari Prodi Sarjana Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang proyek UAS saya dari mata kuliah dasar pemrograman, yakni membuat kalkulator. Yang pertama, eh, kita include dulu standar yang pertama itu include stdio.h. Seperti kita tahu, ini merupakan standar input output pada pemrograman bahasa sih. Kemudian kita include math.h itu um, menyediakan fungsi matematika dasar dan matematika lanjutan. Contohnya itu sin, cos, dan tan. Kemudian kita include lagi stdlib.h itu menyediakan fungsi-fungsi umum untuk alokasi memori, pengelolaan string, atau konversi data. Nah, kita bahas yang pertama, yakni void pembagian atau fungsi pembagian. Nah, kita pada bagian ini menerima dua argumen bertipe data float, yakni angka satu dan angka yang kedua, yang merupakan bilangan yang akan kita bagi. Nah, fungsi ini melakukan pembagian antara angka satu dibagi dengan angka dua. Kemudian akan disimpan pada variabel hasil. Pada fungsi ini, kita menggunakan fungsi printf untuk mencetak pembagian dengan format persen 0.3f per n yang akan mencetak hasil dengan 3 angka di belakang koma. Nah, kita hanya menginput nanti, kita meminta outputnya itu hanya 3 angka di belakang koma. Kemudian kita lanjut bagian yang kedua, yakni void perkalian atau fungsi perkalian. Nah, pada bagian ini sama juga seperti pembagian. Kita menerima dua tipe argumen, yakni angka satu dan angka yang kedua. Dan dua bilangan itu akan kita kalikan. Nah, fungsi ini melakukan operasi perkalian antara angka satu dan angka dua, kemudian akan disimpan pada variabel hasil. Nah, fungsi ini juga akan mencetak fungsi printf dengan format persen 0 dikali 3f per n, yakni kita minta outputnya nanti 3 angka di belakang koma. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yakni void pengurangan atau fungsi pengurangan. Sama juga, kita menerima dua tipe argumen bertipe float, itu angka 1 dan angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 ini akan kita kurangkan dan akan disimpan hasilnya itu dalam variabel hasil. Nah, kita cetak juga printf dengan format persen 0 dikali 3f per n. Kita minta di sini, nanti outputnya itu 3 angka di belakang koma. Kita lanjut pada void penjumlahan. Nah, pada bagian ini sama juga seperti fungsi-fungsi sebelumnya, yakni kita menerima dua tipe argumen bertipe float, yakni angka 1 dan angka 2, yang merupakan bilangan yang akan kita jumlahkan. Nah, fungsi ini akan melakukan operasi penjumlahan antara angka 1 dan angka 2. Kemudian akan disimpan hasilnya pada variabel hasil. Nah, akan dicetak juga sama yang seperti tadi, akan dicetak dengan fungsi printf dengan 3 angka di belakang koma. Kita lanjut pada bagian void sinus. Nah, pada bagian void sinus ini, kita menerima satu argumen bertipe integer, yakni hanya angka 1 saja. Yang merupakan kita input nanti ini merupakan bukan bilangan bulat, tapi ini merupakan sudut. Kemudian kita menggunakan fungsi sin dari yang tadi include math.h untuk menghitung sinus dari sudut tersebut. Nah, sudut yang kita dapat dari angka satunya itu dikonversi dengan radian menggunakan V, nilai V-nya 3,14, dan kita membaginya dengan 180 derajat. Nah,
hasilnya itu akan disimpan dalam variabel hasil, nanti akan disimpan pada variabel hasil yang bertipe double. Selanjutnya, hasil sinusnya itu akan dicetak menggunakan fungsi printf dengan format ini. Format ini yang akan mencetak nantinya angka 1 dan nilai dari hasilnya. Kemudian kita lanjut pada void cosinus atau fungsi cosinus. Nah, kita juga pada bagian ini menerima satu argumen bertipe integer, yakni hanya angka 1 saja, yang merupakan sudut dalam derajat. Dalam fungsi ini kita menerima fungsi cos dari include method high yang tadi di atas untuk menghitung nilai kosinus dari sebuah sudut dan membaginya dengan uh, kita menerima nilai kosinus dari sebuah sudut. Nah, angka 1 atau sudut yang kita terima dari angka 1 ini akan kita konversi ke radian dengan melikannya dengan V dan dibagi dengan 180. Nah, hasilnya itu akan disimpan dalam variabel double hasil. Kemudian akan nanti printf-nya itu akan mencetak sudut angka 1 dan nilai dari hasilnya. Kita lanjut ke void tangan. Nah, pada bagian ini kita menerima satu uh, angka yang merupakan sebuah sudut dalam derajat. Nah, kita menggunakan fungsi tangan atau tan dari include method yang tadi untuk menghitung nilai dari tangan sebuah sudut. Nah, sudut angka 1 itu kita konversi ke radian dengan mengalihkan dengan V dan dibagi dengan 180. Nah, printf-nya itu nanti um, akan dicetak yang akan mencetak sudut angka 1 dan nilai dari hasilnya. Kita lanjut ke argusin. Nah, di bagian argusin kita menerima satu tipe argumen yakni hanya angka 1 yang merupakan nilai dari sinus. Nah, kita menggunakan fungsi asin atau argusin dari include math tadi untuk menghitung sudut dalam radian yang memiliki sinus dari angka 1 atau sudut itu. Nah, hasil perhitungannya nanti disimpan pada variabel hasil yang bertipe double. Selanjutnya, nanti sudut dalam radian dan nilai hasilnya dicetak dengan menggunakan fungsi printf dengan format ini. Asin persen 0 dikali 3F sama dengan persen LF per N yang akan mencetak nilai sinus angka 1 dan sudut dalam radian ini. Dalam radian yakni hasil. Kita lanjut ke void argus cos. Nah, sama juga seperti yang sebelum-sebelumnya, kita hanya menerima satu tipe argumen yakni angka 1. Nah, kita kan menerima argus cosinus. Kita menggunakan akos atau argus cosinus dari include method tadi untuk menghitung sudut dalam radian yang memiliki kosinus dari sudutnya itu atau angka 1. Nah, hasil perhitungannya itu nanti disimpan dalam variabel hasil yang bertipe data double. Selanjutnya, sudut dalam uh, sudut dalam radian dan nilai hasil akan dicetak menggunakan fungsi printf dengan format argus cos persen 0 dikali 3F sama dengan persen LF per N. Nah, yang akan dicetak nanti itu adalah merupakan nilai kosinus dari angka 1 dan sudut dalam radian. Kita masuk ke bagian arkustan. Sama juga kita menerima hanya satu argumen yakni angka 1 yang merupakan nilai dari fungsi tangan. Nah, fungsi ini menggunakan fungsi atan atau argus tangan dari include map tadi untuk menghitung sudut dalam radian yang memiliki tangan dari angka 1. Kemudian
nanti hasil perhitungannya ini akan kita simpan dalam sebuah variabel yang kita beri nama itu hasil. Nah, tipe data dari hasil ini bertipe data double. Selanjutnya, sudut dalam radian dan nilai hasilnya akan dicetak menggunakan fungsi printf dengan format argostan persen 0 dikali 3f sama dengan persen atau f per n. Nah, pada bagian ini akan dicetak nilai tangannya itu angka 1 dari sudutnya dan kemudian hasilnya itu sebuah sudut dalam radian. Kita lanjut pada uh, void pangkat. Nah, pada bagian ini kita menerima dua tipe argumen yang bertipe float. Tipe argumennya itu tipe float, yakni dari angka 1 dan angka 2, yang merupakan angka yang akan kita pangkatkan nantinya. Nah, fungsi ini menggunakan sebuah fungsi pow dari include map tadi untuk menghitung pangkat angka 1 dengan pangkat angka 2-nya. Nah, hasil perhitungannya nanti kita simpan juga pada variabel hasil yang juga bertipe datanya float. Kemudian, hasil pangkatnya akan dicetak menggunakan fungsi printf dengan hasil persen 0 dikali 3f per n. Nah, kita minta nanti hasilnya itu kalau ada dipangkatkan yang tidak bulat, hasilnya itu nanti 3 angka di belakang koma saja. Kita lanjut pada bagian yang berikutnya, yakni void akar atau fungsi akar. Nah, kita di sini menerima dua tipe data, yakni angka 1 dan angka 2 yang bertipe float. Kemudian, kita juga menggunakan pow dari include method itu untuk menghitung akar dari angka 1 dengan bentuk pemangkatan dengan eksponen pecahan. Nah, hasil perhitungannya akan kita simpan dalam variabel hasil yang bertipe data float. Selanjutnya, kita akan mencetak dengan menggunakan fungsi printf ya. Dengan format ini, sama seperti tadi, yang artinya kita minta nanti hasilnya hanya 3 angka di belakang koma. Kita lanjut pada fungsi logaritma. Nah, pada bagian ini kita juga menerima sama seperti tadi dua argumen maksud saya, yakni angka 1 dan angka 2 bertipe data float. Nah, kita menggunakan uh, log atau logaritma untuk menghitung logaritma dari angka 1 dan angka 2. Perhitungan logaritmanya itu nanti angka 1 dibagi dengan logaritma angka 2-nya untuk kita akan mendapatkan hasil yang benar sesuai basis yang memang kita tentukan. Nah, akan disimpan nanti hasilnya itu pada variabel hasil yang bertipe data float. Kemudian logaritma akan dicetak menggunakan fungsi printf dengan sama seperti tadi juga kita minta hanya 3 angka di belakang koma. Kita lanjut pada void len. Nah, pada fungsi len ini kita menerima hanya satu tipe data atau tipe argumen, yakni yang bertipe integer. Kemudian, nah fungsi ini menggunakan logaritma juga dari include method tadi kita di awal untuk menghitung logaritma natural dari angka 1. Dan itu kan logaritma natural. Kemudian kita akan simpan hasil perhitungannya itu dalam variabel hasil yang bertipe data float. Kemudian akan dicetak menggunakan printf dan hasilnya itu hanya 3 angka di belakang koma. Kita lanjut, yang berikutnya itu uh, void hitung modulus. Nah, fungsi ini kita akan menerima dua tipe data, yakni angka 1 dan angka 2, yang merupakan sebuah angka untuk menghitung sebuah modulus. Modulus itu kan sisa bagi ya. Kemudian
kita menggunakan angka 1 dan angka 2 untuk menghitung sebuah modulus. Nah, hasil perhitungannya akan kita simpan pada sebuah variabel yang bernama hasil, tapi tipe datanya itu float. Kemudian kita hasilnya itu kan angka 1 dikurang integer, angka 1 per angka 2 dikali angka 2. Nah, kita simpan nanti, kita cetak fungsinya itu dengan fungsi printf dengan formatnya itu modulus persen 2f per n, yang artinya kita hanya minta dua angka di belakang koma. Kita lanjut pada uh, nilai absolut. Nah, pada bagian ini kita menerima satu argumen saja, hanya angka 1. Dapat kita lihat di bagian ini hanya angka 1, tapi tipe datanya itu float. Kemudian kita menggunakan fungsi if. If-nya itu apakah angka 1 lebih besar atau sama dengan 0? Jika iya, maka nilai absolutnya sama dengan angka 1. Jika tidak, atau tidak merupakan bilangan negatif nih contohnya, maka nilai absolutnya itu sama dengan minus angka 1. Nah, printf-nya itu nanti atau hasil yang akan kita print itu adalah nilai absolut persen 2f per n. Artinya kita akan mencetak nilai absolut dengan dua angka di belakang koma. Kita lanjut pada konversi suhu. Nah, pada bagian ini kita memiliki dua parameter, yakni suhu yang bertipe data float dan pilihan yang bertipe data char. Kemudian suhu ini merupakan suhu yang akan kita konversi. Namun pilihan ini digunakan untuk memilih konversi yang akan kita inginkan. Nah, pada bagian ini ada hasil. Nah, variabel hasil ini akan kita gunakan untuk menyimpan hasil dari konversi suhu yang sudah kita punya nanti. Nah, kita lanjut dengan switch pilihan. Kita pilih konversi itu. Case X dan X besar dan case X kecil. Nah, case X besar atau X kecil ini kita akan konversi suhunya itu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, rumus yang kita gunakan itu atau hasil yang akan kita dapat nanti suhu yang kita input nanti dikurang 32 dikali 5 dibagi 9. Nah, hasilnya itu akan disimpan pada variabel hasil. Dan kita akan cetak menggunakan fungsi printf. Nah, fungsi printf-nya itu hanya persen 2f derajat Fahrenheit sama dengan persen 2f derajat Celsius per n. Kemudian kita masuk ke case Y besar atau Y kecilnya. Nah, di sini kita akan mengkonversi dari Celsius ke Fahrenheit. Rumus yang kita gunakan itu atau hasil yang akan kita dapatkan nanti saat menginputnya itu suhu dikali 9 dibagi 5 dan ditambah 32. Nah, hasil konversinya itu disimpan pada bagian hasil dan akan kita cetak menggunakan fungsi printf 2 printf persen 2f derajat Celcius sama dengan persen 2f derajat Fahrenheit. Nah, defaultnya ini artinya jika pilihannya tidak valid atau tidak sama dengan X besar atau X kecil atau Y besar atau Y kecil, maka akan dicetaknya itu konversi tidak valid. Konversinya itu tidak valid. Nah, hasilnya akan diatur menjadi 0 sebagai nilai default yang kita punya. Return hasil di sini artinya kita mengembalikan nilai hasil yang berisi hasil konversi suhu sesuai dengan pilihan yang sudah kita berikan tadi di atas. Kita masuk pada bagian ya, faktorial ya. Kita masuk pada bagian faktorial. Pada bagian faktorial ini, kita hanya memiliki satu parameter, yakni hanya angka 1 saja dengan tipe datanya itu float. Kemudian kita
kita menggunakan if. Nah, jika nilai angka satunya sama dengan 0, maka return ini artinya dikembalikan. Nilainya akan dikembalikan dengan 1. Mengembalikan nilai 1. Makanya uh, hasil dari faktorial 1 itu faktorial 0 itu sama dengan 1. Nah, jika float hasil atau variabel hasil yang kita input itu nanti sama dengan 1, maka variabelnya akan menyimpan hasil faktorial dari angka 1. Nah, kemudian kita di sini terdapat pengulangan ya untuk menghitung faktorialnya. Ini dimulai dari I sama dengan 1, kemudian jika I-nya mencapai atau melebihi angka 1, misalnya angka 2, 3, gitu kan. Nah, setiap kali I-nya akan dikalikan dengan hasil menggunakan operator kali sama dengan, uh, hal itu kita gunakan untuk mengakumulasikan hasil perkalian dari 1 hingga angka 1. Contohnya kayak 3 faktorial. Maka nanti outputnya itu akan jadi 3 kali 2 kali 1. Setiap kali hmm, kan dia bilang uh, kita input tadi kan untuk mengakumulasi hasil perkalian dari 1 hingga angka 1. Artinya dari angka yang kita input hingga ke 1. Nah, setelah fungsinya itu selesai, kita akan mengembalikan nilai hasil yang berisi faktorial dari angka 1. Nah, dengan demikian, saat fungsi faktorial dipanggil atau kita run nih, dan diberikan argumen angka 1, maka fungsi akan menghitung faktorial dari angka 1 dan mengembalikan nilai hasilnya. Kita masuk pada bagian hitung persentase. Nah, pada bagian ini kita mempunyai dua parameter, yakni angka 1 dan persentase. Yang bertipe data float. Keduanya kan bertipe data float. Kemudian kita minta fungsi ini untuk mendapatkan hasil dari persentase yang kita inginkan. Nah, dalam perhitungannya ini nanti uh, hasil persentase itu kan dari angka 1 dikalikan dengan persentase yang kita inginkan terus dibagi 100. Nah, contohnya nanti saya input misalnya uh, persentase dari 200,20. Nah, 200 dikali 20 kan 4.000. Kemudian 4.000 dibagi 140. Nah, berarti itu um, 20% dari 100 itu adalah 40. Kemudian kita lanjut ke load konversi ke meter. Nah, pada bagian ini kita input sebuah fungsi yang bernama, kita beri namanya itu konversi ke meter, yang bertipe data float. Kemudian um, kita punya dua parameter, yakni panjang dan pilihan. Panjang bertipe data double, dan pilihan bertipe data integer. Kemudian kita masukkan switch case-nya nih, atau pilihan konversi yang berbeda-beda kan. Nah, case satunya itu. Case satunya return panjang dikali 39,370008. Nah, artinya ini 1 meter sama dengan 39,37008 inci. Nah, apabila kita mengalihkan nilai panjangnya yang dikalikan dengan faktor konversinya ini tadi, nah hasilnya akan dikembalikan, langsung dikembalikan. Makanya ada fungsi return. Kemudian case 2-nya ini konversi ke kaki ya. 1 meter itu sama dengan 3,28084 kaki. Nah, apabila nilai panjangnya dikalikan dengan faktor konversinya ini, hasilnya juga akan langsung dikembalikan. Case yang ketiga,
konversi ke yard. 1 meter itu sama dengan 1,093613 yard. Nah, apabila kita masukkan nilai panjang dan langsung kita kalikan dengan faktor konversinya, maka nanti yang keluar itu hasilnya akan langsung dikembalikan. Kemudian case yang keempat, yakni kita konversi ke mil. 1 meter itu sama dengan 0,000621 mil. Nah, nilai panjang akan dikalikan dengan faktor konversi ini, 0,000621, kemudian hasilnya langsung dikembalikan. Case yang kelima, kita return panjang, konversi ke kilometer. 1 meter seperti yang kita tahu ya, 1 meter sama dengan 0,001 kilometer. Nah, apabila kita kalikan dengan konversinya, maka hasilnya itu nanti akan langsung dikembalikan. Kemudian case yang keenam, kita konversi ke sentimeter. 1 meter itu sama dengan 0,01 cm. Nah, apabila kita konversi nilai panjang nanti, nah hasilnya akan langsung dikembalikan. Kemudian return panjang. Nah, di sini pilihannya ini hanya meter. Maka jika kita input nanti karena sama-sama meter, akan dikembalikan tanpa adanya perubahan. Kemudian kita ke hektometer. 1 meter sama dengan 100 hektometer. Nah, nilai panjang akan dikembalikan dengan faktor konversi 100 dan hasilnya akan langsung dikembalikan. Kemudian case yang ke-9 ini return panjang konversi ke kilometer lagi. 1 meter sama dengan 1000 kilometer. Nah, kita lanjut pada bagian float konversi dari meter. Nah, kita dari sini kita memberikan fungsi dengan nama konversi dari meter yang kita gunakan untuk mengkonversi panjang dari satuan meter ke satuan yang lain berdasarkan pilihan-pilihan yang kita berikan di sini nantinya. Nah, kemudian kita pilih di sini parameternya itu adalah panjang yang merupakan satuan yang data yang akan kita konversi. Nah, pada bagian ini yang pertama kita diminta untuk memilih sistem konversinya itu. Apakah kita memilih US atau hitungan Amerika kayak inci, yard, dan yang lain-lain, atau standar satuan meter, kilometer, yang seperti itu. Nah, kita lanjut, kemudian kita disuruh switch pilihan. Kayak satunya itu untuk yang ukuran kayak di US atau Amerika gitu kan. Kan kita disuruh print F-nya itu pilih panjang unitnya itu. Ada pilihan inci, kaki, yard, dan mil. Opsinya itu. Kemudian kita scan F, tidak merupakan bilangan desimal. Kemudian pilihannya itu adalah case 1. Case satunya itu meter itu sama dengan 28.300 inci. Kemudian case 2-nya itu untuk yang kaki, case 3-nya itu untuk yard, dan case 4-nya untuk mil. Hanya konversi ini saja, satuan. Dan default apabila tidak merupakan salah satu dari itu, maka nanti kita print F-nya itu hasilnya yang keluar itu tidak valid. Kemudian kita lanjut pada case yang kedua, yakni standar satuan yang kita gunakan. Contohnya kilometer, hektometer. Nah, kita pilih panjang unitnya itu ada milimeter, sentimeter, meter, dan hektometer, kilometer. Sampai situ saja. Kemudian kita scan F, kita tidak menggunakan bilangan desimal. Kemudian switch pilihan, kita pilih. Case satunya itu 1 meter sama dengan 0,001 milimeter, demikian seterusnya. Ini untuk milimeter.
sentimeter. Nah, case 3-nya itu untuk meter, case 4-nya ini untuk hektometer, dan case 5 itu untuk kilometer. Kemudian di sini ada default, artinya apabila lain dari yang kita input tadi, maka kita printf-nya itu tidak valid. Um, Satuan yang kita masukkan atau angka yang kita masukkan itu nanti tidak valid. Nah, apabila tidak valid, maka akan di-exit atau dikeluarkan. Kemudian kita akan lanjut pada bagian void panjang. Kita kita lanjut pada bagian void panjang atau yang kita beri nama itu fungsi panjang. Nah, pada bagian ini kita tidak mengembalikan nilai dari void-nya. Nah, yang pertama kita deklarasikan dulu variabelnya. Yang pertama itu ada pilihan integer yang bertipe data integer, kemudian panjang yang bertipe data double. Nah, kita masukkan fungsi printf. Nah, printf panjang, kemudian masukkan panjang. Nah, artinya ini kita sedang mencetak sebuah permintaan panjang. Kita minta nanti sama usernya itu masukkan panjangnya. Kemudian scanf-nya itu %lf dan panjang. Kita sedang mengambil input panjang dari user dan menyimpannya pada variabel panjang. Kemudian kita printf itu pilihan panjang. Pilihan panjangnya itu ada sistem US atau standar satuan yang kita gunakan. Nah, misalnya kita printf-nya itu printf yang pilih opsi ini kita mencetak permintaan sesuai input yang diberikan pada penggunanya nanti. Kemudian scanf-nya itu kita ambil inputan dari usernya dan kita simpan pada variabel pilihan. Nih, pada variabel pilihan. Kemudian kita switch. Nah, pemilihan pertama switch-nya ini berdasarkan nilai dari pilihannya. Nah, jika pilihannya adalah US, maka akan diminta untuk memilih satuannya. Atau kita minta ke inci, atau kita minta ke yard, atau kita minta ke mil, itu terserah usernya nanti. Kemudian, kalau kita cetak nanti panjangnya, setiap panjang yang kita inputkan, maka akan dicetak hasilnya itu sesuai panjang yang dimasukkan oleh pengguna dalam satuan yang kita pilih. Kemudian, jika yang kita pilih nanti case 2 atau standar satuan, nah, jika kita pilih ini, maka kita akan diminta untuk memilih satuan panjang dalam sistem satuan standar. Itu ada milimeter, sentimeter, hektometer, kilometer, dan meter. Kemudian, setiap pilihan panjang yang kita pilih akan dimasukkan oleh usernya ke dalam satuan yang kita pilih. Contohnya, kalau kita misalnya pilih 2 meter. 2 meter itu berapa sentimeter? Nanti outputnya itu akan keluarkan 200 cm. Begitu maksud saya. Nah, di sini default apabila tidak merupakan dari satu pun dari antara case-case di atas, maka akan di printf-nya itu hasilnya tidak valid. Kemudian kita panggil fungsinya. Panjang sama dengan konversi ke meter dikali panjang, dalam kurung panjang, pilihan. Nah, pada bagian ini kita panggil fungsinya, yakni konversi ke meter, menggunakan parameter itu panjang dan pilihan, dan kita simpan hasil konversinya itu dalam variabel panjang. Kemudian, konversi dari meter dalam kurung panjang ini kita sudah memanggil fungsi konversi dari meter dengan parameternya itu panjang. Kita di sini akan melakukan konversi dari meter ke satuan yang kita inginkan. Kita lanjut pada bagian integer main-nya. Nah, di sini integer main ini kan
kita sedang memulai sebuah codingan ya. Artinya maksudnya kayak kita semua sedang um, mengin- artinya dalam sebuah codingan ini merupakan fungsi utama yang kita butuhkan dalam pemrograman bahasa sih. Nah, seperti yang kita tahu ya, semua pemrograman bahasa sih harus menggunakan integer main. Nah, kita masukkan hmm, deklarasinya di sini kan total, integer total sama dengan 0. Nah, kita punya variabel dengan nama total dengan tipe datanya itu integer yang kita inisialisasi dengan angka 0. Kemudian kita gunakan integer total ini untuk menyimpan total atau hasil dari suatu operasi. Nah, di sini kan terdapat deklarasinya itu angka 1 dan angka 2 dengan tipe datanya itu float. Nah, kita gunakan variabel ini untuk menyimpan dua angka yang akan kita operasikan nanti. Kemudian char operation, kita punya variabel operation dengan tipe datanya char. Nah, kita akan menggunakan tipe data ini untuk menyimpan sebuah operasi yang akan kita lakukan. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian seperti case-case yang ada di atas tadi. Kemudian kita definisikan 3 fungsi, yakni fungsi meter ke kilometer, meter ke inci, dan meter ke kaki. Nah, sudah jelas di sini ditulis kita membuat suatu fungsi untuk mengkonversi panjang dari meter ke kilometer. Nah, kemudian pada bagian ini kita menggunakan fungsi double meter ke kilometer dalam kurung double meter. Kemudian kita kembalikan nilainya meter dibagi 1000. Nah, yang bagian ini kita menggunakan sebuah fungsi untuk mengkonversi panjang dari meter ke inci. Nah, kita menggunakan fungsi double meter ke inci dalam kurung double meter. Kemudian mengembalikan nilainya meter dikali 39,37. Kemudian pada bagian ini kita membuat fungsi untuk mengkonversi panjang dari meter ke kaki. Nah, kita gunakan double meter ke kaki, double meter, kemudian kita kembalikan nilainya return meter dikali 3,281. Nah, kita lanjut pada bagian while. Nah, kita lanjut pada bagian while. Nah, kita memberikan sebuah loop di sini ya. Loop yang berjalan terus-menerus karena kondisinya kita taruh di sini akan selalu bernilai true. Nah, yang pertama itu ada fungsi total. Nah, kita menginputnya di sini bertipe integer yang akan digunakan untuk menghitung operasi yang akan kita gunakan. Nah, perintah yang akan kita jalankan itu uh, dioperasi ke % d per n plus total. Artinya itu kita mencetak sebuah pesan yang menunjukkan nomor operasi yang sedang berlangsung. Contohnya nomor 1 atau nomor 2. Nah, nilai total akan dinaikkan terlebih dahulu menggunakan operasi plus ini. Kemudian printf angka 1. Nah, printf angka 1 ini kita mencetak sebuah pesan inputan angka pertama kepada pengguna. Kemudian scanf, %f, dan angka 1, kita mengambil input dari angka yang pertama dan menyimpannya ke dalam variabel angka 1. Kemudian getchar ini membaca karakter baru atau new line yang tersisa dalam input buffer setelah usernya menginput angka pertamanya. Nah, printf-nya ini, yang ini kita sedang mencetak permintaan input operator kepada pengguna. Yang ada penjumlahan, pengurahan, pembagian, perkalian, perpangkatan, dan lain sebagainya.
Kemudian scanf %c dan operation ini kita mengambil inputan operator dari pengguna dan kita simpan dalam variabel operation. Kemudian kita masukkan getchar lagi tadi, kita sedang membaca karakter baru atau new line. Nah, if operation yang ini kita membuat sebuah kondisi yang kita periksa itu apakah operator yang dimasukkan pengguna bukan S, C, atau T. Nah, jika tidak, maka kita perlu meminta inputan angka kedua. Nah, printf-nya di sini angka 2. Angka 2 ini kita sedang mencetak permintaan input angka kedua kepada penggunanya. Kemudian kita scanf dan angka 2, yang artinya kita mengambil inputan angka kedua dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka 2. Getchar lagi, artinya kita sedang membaca karakter baru atau new line. Kemudian loop-nya nanti akan kembali ke awal dan menjalankan instruksi di atas untuk operasi berikutnya. Nah, dalam codingan saya ini, loop-nya akan terus berjalan karena kondisi while-nya selalu bernilai true. Kecuali jika ada perintah di dalam loop yang mengubah nilai kondisi tersebut menjadi false. Nah, kita lanjut pada bagian switch operation. Nah, pada bagian switch ini kita memilih operasi yang akan kita butuhkan nanti. Berdasarkan nilai dari variable operation-nya. Nah, kita bahas dari case jumlah plus. Nah, jika kita menginput nanti plus, maka fungsi penjumlahan, yakni angka 1 dan angka 2 akan dipanggil. Fungsi ini akan menjumlahkan angka 1 ditambahkan dengan angka yang kedua. Kemudian, kita lanjut pada bagian case yang kurang. Nah, jika nanti operasinya memiliki nilai kurang atau kita input pengurangan dengan tanda ini, maka fungsi akan mengurangkan angka 1 dikurang angka 2. Nah, jika kita lanjut pada bagian case yang bagi, nah, operasi ini memiliki nilai bagi, maka fungsi akan membagikan angka 1 yang dibagi dengan angka 2. Fungsi itu akan dipanggil dan melakukan pembagian antara angka 1 dan angka 2. Kemudian kita lanjut case yang berikutnya adalah case perkalian. Nah, jika nanti yang kita input itu perkalian dengan simbol seperti ini, maka fungsi perkalian angka 1 dan angka 2 akan dipanggil. Nah, juga operasi akan melakukan perkalian antara angka 1 dengan angka 2. Kemudian kita lanjut pada case yang perpangkatan. Nah, jika kita input nanti simbolnya seperti ini, atau bernilai pangkat, maka fungsi pangkat, angka 1 dan angka 2 akan dipanggil. Nah, fungsi ini akan menghitung pangkat angka 1 dengan pangkat angka 2. Saya nanti angka 1-nya 2, angka 4, angka 1-nya 2, angka 2-nya itu nanti 3. Artinya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita lanjut pada bagian case A. Nah, jika nanti operasinya kita input nanti A atau memiliki nilai A, maka fungsi akar angka 1 dan angka 2 akan dipanggil atau di-run. Nah, fungsi itu akan menghitung akar dari angka 1 dengan pangkat dari angka 2. Kita lanjut pada case yang berikutnya, yakni case B, sinus. Nah, jika sebuah operasi memiliki nilai B, atau kita input nanti B, maka akan dipanggil fungsi sinus angka 1. Nah, fungsi sinusnya ini akan menerima argumen dari angka 1 dan akan melakukan operasi sinus pada bagian tersebut. Kemudian case C-nya ini, jika sebuah operasi kita input C, maka tindakan yang diambil itu adalah memanggil fungsi kosinus angka 1. Nah, fungsi kosinus ini adalah menerima argumen dari angka 1
dan melakukan operasi kosinus pada nilai tersebut. Kemudian kita lanjut ke case D, yakni tangan. Nah, jika sebuah operasi memiliki nilai D, maka tindakan yang akan diambil adalah memanggil fungsi tangan dari angka 1. Nah, fungsi tangan ini adalah menerima argumen dari angka 1 dan akan melakukan operasi tangan pada fungsi tersebut. Kemudian case E. Nah, jika sebuah operasi nantinya kita input dengan simbol E, maka um, tindakannya itu akan dipanggil fungsinya arcusin dari angka 1. Nah, fungsi arcusin ini menerima argumen dari angka 1 dan melakukan operasi arcusinus. Arcusinus itu kan sinus pangkat min 1 dari nilai tersebut. Kemudian kita masuk ke case F, yakni apabila kita input nanti F. Nah, maka tindakan yang akan diambil itu adalah memanggil fungsi arcus cos dari angka 1. Kemudian arcus cos itu akan menerima argumen dari angka 1 dan outputnya nanti atau operasi yang akan kita lakukan adalah arcus cos atau arcus cosinus. Biasanya itu cos kan arcus cos itu sama dengan cos pangkat minus 1. Kita lanjut pada case G. Nah, case G ini kita menjelaskan tentang logaritma. Logaritma dari angka 1 dan angka 2. Case G ini, jika kita input nanti G, maka tindakannya itu kita akan panggil fungsi logaritma angka 1, angka 2. Nah, fungsi logaritma di sini adalah menerima dua buah argumen, yakni angka 1 dan angka 2, dan melakukan operasi logaritma dengan basis angka 2 pada angka 1. Nah, kita masuk ke case H. Nah, di sini ini operasi len. Nah, jika operasi nanti kita input itu H, maka tindakan yang keluar itu adalah akan dipanggil fungsi len angka 1. Nah, fungsi len ini akan menerima argumen angka 1 dan akan melakukan operasi logaritma natural pada nilai yang kita inputkan nanti. Kemudian case I. Nah, jika kita input nanti case-nya itu I, kita input simbol I, maka akan dicetak printf-nya itu adalah persentase. Kemudian akan diambil inputnya itu persentase dari angka yang kedua menggunakan scanf. Kemudian akan dibaca karakter baru, makanya ada fungsi getchar. Kemudian hasil persentasenya itu sama dengan hitung persentase dari angka 1 dan angka 2 yang menerima angka 1 sebagai nilai dan angka 2 sebagai persentase. Kita lanjut SJ. Nah, jika nanti kita input case-nya itu adalah J, maka tindakan yang akan kita ambil adalah memanggil sebuah fungsi dari arcostan. Arcostan akan menerima argumen dari angka 1 dan akan melakukan operasi arcus tangan atau tan pangkat minus 1 dari nilai yang kita inputkan. Kita masuk ke case K atau nilai faktorial. Nah, jika sebuah operasi kita inputkan nanti simbolnya K, maka program akan meminta input angka dengan scanf. Scanf-nya itu. Nah, akan disimpan pada variabel angka 1. Selanjutnya fungsi ini atau fungsi faktorial ini akan dipanggil untuk menghitung faktorial dari angka 1 yang kita inputkan dan hasil faktorial itu akan ditampilkan dengan printf. Pada case L atau case hitung modulus. Nah, jika kita input nanti case-nya itu L atau menghitung sebuah modulus, maka fungsi hitung modulus angka 1 dan angka 2 akan dipanggil. Nah, fungsi ini akan menghitung modulus dari angka 1 dan angka 2, yang hasilnya akan ditampilkan dengan printf. Kemudian case M. Case M atau nilai absolut. Nah, jika kita input nanti simbolnya M, kemudian
eh, fungsi nilai absolut angka satu akan dipanggil. Nah, fungsi ini akan menghitung nilai absolut dari angka satu dan hasilnya akan ditampilkan dengan printf. Kemudian kita lanjut case n. Nah, case n ini jika sebuah operasi memiliki nilai n. Nah, jika kita input nanti simbolnya n, maka program itu akan meminta input berupa pilihan konversi dari pengguna dengan menggunakan fungsi scanf ini. Kemudian, pilihan tersebut akan disimpan dalam variable operation. Selanjutnya, konversi suhu angka 1, operation akan dipanggil untuk melakukan konversi suhu berdasarkan pilihan yang kita pilih antara ke Celsius atau ke Fahrenheit. Nah, hasilnya akan ditampilkan dalam fungsi printf. Kemudian case O. Nah, case O ini jika kita input nanti suatu apa ya, simbolnya O. Nah, maka fungsi panjang akan dipanggil. Nah, fungsi ini akan menampilkan menu pilihan konversi panjang dan melakukan operasi sesuai dengan pilihan yang kita mau. Seperti tadi, meter ke inci, meter ke kilometer, atau meter ke mil, dan yang lain-lainnya. Kemudian akan digunakan fungsi break. Dan keluar dari blok switch ini, break ini kita gunakan untuk keluar dari fungsi switch. Kemudian melanjutkan eksekusi program ke instruksi selanjutnya setelah blok switch. Nah, pada bagian ini, default ini artinya kita akan eksekusi nilai variabelnya. Apabila tidak cocok dengan semua variabel yang sudah kita tentukan, maka output yang keluar itu operator belum tersedia. Nah, break juga kita gunakan di sini untuk keluar dari block switch ya. Kemudian di sini ada printf. Yang kita print itu, nah apabila kita ingin meneruskan perhitungannya, kita tinggal klik enter atau kita uh, mengklik A untuk menyiapkan perhitungannya atau kita sudah selesai dengan perhitungannya. Kemudian kita scan F, kita membaca inputan dari pengguna, kemudian char ini membaca karakter baru atau new line. Kemudian if operation sama dengan key, artinya apakah jika operasinya memiliki nilai key, maka program akan keluar dari loop utama menggunakan fungsi break dan program akan berakhir. Nah, jika tidak, maka program akan melanjutkan instruksi selanjutnya. Printf di sini berguna untuk mencetak baris kosong sebagai pemisah antara perhitungan yang satu dengan perhitungan yang lainnya. Kemudian, nah setelah loop while-nya semua selesai, program akan mengembalikan nilai 0 dengan fungsi return 0 dan program pun berakhir. Nah, kita akan coba menjalankan kode programnya. Seperti biasa itu ada gcc min o akhir dot c. Kemudian kita dot start dot garis miring akhir. Nah, kita mulai dari case yang pertama ya. Di sini kan ada case jumlah. Nah, kita input misalnya angkanya 65. Kemudian kita enter, kita masukkan operatornya itu penjumlahan. Kemudian dia akan minta angka kedua, contohnya kita masukkan 90. Nah, outputnya itu adalah 155. 90 ditambah 65 itu adalah 155. Nah, kita enter untuk melanjutkan perhitungannya. Kita masuk ke case pengurangan. Contoh, kita masukkan case pengurangannya itu 38. Terus kita masukkan operatornya itu kurang. Kemudian dikurang 76.
Nah, outputnya akan keluar min 38 juga. Kita masuk ke case pembagian, kita enter dulu, kita masuk 121, kemudian bahagia, kita taruh garis miring, kemudian kita contoh, kita bagi 12. Nah, outputnya itu adalah 10,083 karena kita tadi hanya minta inputannya di atas itu hanya 3 di belakang koma. Kita lanjut ke case berikutnya. Case keempat itu kan perkalian. Nah, misalnya kita kalikan 24. Kemudian kita masukkan ini dikali 5 misalnya. Nah, outputnya adalah 120 karena 24 dikali 5 itu adalah 120. Kita masuk ke case perpangkatan, kita enter lagi, kita masukkan misalnya 3. Terus kita input, dia pangkatkan, kita masukkan simbolnya, kemudian kita taruh misalnya pangkat 4. Ini artinya 3 pangkat 4 ya. Nah, hasilnya 81 karena 3 pangkat 4 itu adalah 81. Kemudian kita enter, kita masuk ke case akar. Nah, misalnya akar dari, kita balikkan ini ya, misalnya akar dari 81, kemudian kita input itu A. Nah, artinya ini angka satunya 81, angka duanya itu 4. Artinya akar pangkat 4 dari 81 adalah 3. Kita lanjutkan ke operasi selanjutnya, yakni sinus. Nah, contoh sinusnya ini kan hanya menerima dari angka pertama ya. Saya kita masukkan sinus 90. Sinus itu B, kemudian angka 2-nya tidak kita perlukan. Jadi misalnya bebas saja angkanya 0. Nanti outputnya adalah sinus 90 itu adalah 1. Kita lanjutkan operasi yang kedua. Operasi yang selanjutnya adalah kosinus. Nah, kosinus di sini hanya menerima angka yang pertama, maka kita input hanya angka pertamanya aja. Terus kemudian C, kosinus. Nah, cos dari 90 itu kan 0. Tapi apabila kita panjangkan itu adalah 0,000796. Kita lanjutkan, kita enter. Operasi berikutnya itu adalah tangen. Nah, contoh kita masukkan 180. Tangan itu D. Nah, tangan dari 180 adalah min 0,001593. Kita lanjutkan ke argusin. Argusin, contoh kita masukkan 1. Kemudian argusin itu ini nggak penting ya. Nah, argusin dari 1 itu adalah 1,570796. Kita lanjutkan ke argus cos. Kita input misalnya 1. Min 1 ya. Kemudian F, ke case-nya F kan untuk argus cos. Kemudian ini kita input. Maka argus cos dari min 1 itu adalah 3,141593. Kita lanjutkan untuk argus cos logaritma. Nah, misalnya kita input ya logaritma dari 9. Kemudian operatornya itu G. Ini 3. Nah, artinya logaritma itu kan 9 log 3 itu hasilnya 2. Karena logaritma itu kebalikan dari pangkat kan. Lanjutkan operasi berikutnya adalah dan itu operasi H. Contoh 1.
Em, H. Dan dari satu itu adalah nol. Kita lanjutkan ke operasi berikutnya, case I, yakni persentase. Saya kita masukkan 40 I, kita masukkan case-nya, kemudian 30 persentasenya per 100. Nah, di sini kita kan apa? Hasilnya itu 40. Artinya 40 kita kalikan dengan persentasenya, kita minta dikali 100. Kemudian hasilnya itu akan dibagi 100. Jadi 40 dikali 100 itu 4.000 dibagi 100. Itu 40. Contoh lain misalnya em, 50 ya. Kemudian masih case I, kita input misalnya, ini nggak terlalu penting ya case 2-nya. Angka keduanya. Persentasenya 50. Nah, hasilnya itu 25. Karena hasilnya itu angka dikali persentase dibagi 100. Saya 50 dikali 50 kan 2.500. Dibagi 100 itu 25. Kita lanjut ke bagian case berikutnya, yakni case J. Ini Argostan. Nah, contoh kita input 1. Kemudian case-nya itu J. 1. Nah, Argostan dari 1 itu adalah 0,78538. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya, case K, yakni faktorial. Dan misalnya kita masukkan 5 faktorial. Ya, case-nya K, angka keduanya nggak penting karena kita input tadi di sini hanya angka pertama yang penting. Jadi asal aja. Nah, di sini kita minta faktorial dari angka berapa? Misalnya kita minta faktorial dari 5 deh. Nah, hasilnya adalah 120. Karena 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya itu 120. Kita lanjut ke case berikutnya, yakni menghitung modulus. Nah, misalnya kita hitung modulus, modulus kan sisa bagi ya. Kita inputnya misalnya 9 dibagi 2, itu dari sisa 1. Karena 9 dibagi 2 kan 4, sisanya 1. Kemudian kita lanjut, case yang berikutnya adalah nilai absolut. Contoh kita masukkan -5. Kemudian operatornya itu M. Ini yang keduanya nggak terlalu penting, kita masukkan bebas saja. Nah, nilai absolut itu kan nilai mutlak, maka nilai mutlak dari -5 itu adalah 5. Kita lanjut pada case yang berikutnya, yakni case N. Nah, case N ini kita untuk mengkonversi suhu dari Fahrenheit ke Celsius, Celsius ke Fahrenheit. Nah, contoh kita masukkan. Nah, X itu Fahrenheit ke Celsius dan Y itu Celsius ke Fahrenheit. Misalnya saya pilih Y. Nah, katanya yang kita input di sini tadi kan hanya ini ya. Maka hasilnya itu nanti apabila dikonversi 90 derajat Celcius, kita hanya pakai angka 1 ya. 90 derajat Celcius itu sama dengan 194 derajat Fahrenheit. Nah, coba kita balik. 194 harusnya outputnya 90 Y X. Ini nggak terlalu penting angka duanya. Kemudian ah,
maka outputnya itu nanti operator belum tersedia. Karena di sini saya salah masukkan X. Coba kita ulang ya. 194. Kemudian case-nya itu tadi untuk ini konversi suhu N. Kemudian angka keduanya itu bebas. Nah, kita pilih di sini X. Outputnya itu adalah 90. Sama kan dengan yang ini tadi. 194, ini 90. Kita lanjut pada case yang terakhir. Nah, case yang terakhir ini konversi panjang. Misalnya kita masukkan 100. Kita case-nya O. Nah, kita input panjangnya. Misalnya 100 meter nih. Kita pilih kesatuan panjang US. Nah, kita pilih ke inci misalnya. Nah, 100 meter itu sama dengan 100 inci. Eh, mm, maksud saya 100 yang di atas ini, yang kita input tadi, dimasukkan. Dia sekarang dalam satuan inci, hanya dalam satuan inci. Nah, kita misalnya 100 inci nih, kita mau ubah ke dalam satuan yang lain. Kita pilih 2, kemudian 100 inci akan kita ubah ke nomor 3 atau meter. Nah, hasilnya 100 inci itu sama dengan 393,01 meter. Coba kita balik. Angka kesatuannya 20, case-nya O. Kemudian angka keduanya itu bebas, karena angka keduanya tidak kita gunakan. Kemudian kita input panjangnya, misalnya 20 juga. Standar satuannya kita pilih. Coba ke kilometer ya. Ke standar satuan kilometer, 25. Nah, sekarang kita punya 20 kilometer, kita akan ubah ke satuan yang lain. Nah, 20 kilometer akan kita ubah ke mil contohnya. Maka hasilnya itu 20 kilometer sama dengan 3,15 mil. Demikian presentasi saya tentang proyek UAS pada mata kuliah dasar pemrograman. Apabila ada kesalahan dalam kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.